Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul, kami diterima dengan baik untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Asahan yang pemilihannya insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Sembari selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang kita harapkan sahabatnya di kemudian hari kelak, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Asahan Bapak Haji Baharudin Harahap dan Sekretaris Ibu Fitri, Bendara dan seluruh pengurus keluarga besar Partai Gerindra Kabupaten Asahan. Hadir di sini ketua-ketua PAC, ada juga ketua PAC yang merangkap ulama tokoh dari Kecamatan Meranti, Surabaya. Kemudian yang kami hormati Ketua Penjaringan beserta Wakil Ketua Sekretaris, kami ucapkan terima kasih yang telah menerima berkas pendaftaran kami. Kemudian yang kami hormati Ketua DPD Golkar Kabupaten Asahan Pak Ibi, kemudian Ketua tim kita Pak Insinyur Lokot Batubara, kemudian Sekretaris juga hadir Pak Pari, kemudian tim hukum kita Pak Komis Simanjuntak dan rekan-rekan semua di sini, pakar-pakarnya semua nih ketua. Jadi makanya saya pun kuat semangat saya untuk mendaftar itu ke Partai Gerindra ini. Jadi di sini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Partai Gerindra yang telah berkenan menerima kami untuk mendaftar sebagai bakal calon bupati yang akan ikut pemilihan ke depannya nantinya. Kami di sini mengajukan formulir pendaftaran itu, namun semua itu tergantung kepada internal dari Partai Gerindra. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua, mulai dari DPC, DPD, dan DPP. Tetapi kami tetap mengikuti mekanisme tahapan-tahapan yang dibuat oleh Partai Gerindra, khususnya mulai dari bawah sampai ke atas. Karena biasanya kalau naik itu kan berjenjang, turun tuh bertangga. Jadi oleh sebab itu kami tetap mengikuti tahapan-tahapan ini. Jadi untuk ke depan ini saya menyampaikan sedikit aja lah visinya ya. Nanti baru dikupas. Nah, nanti kalau dikupas sekarang nggak habis ini. Artinya biar bagaimanapun visi kita semua, calon yang untuk bupati itu udah wakil bupati itu sama, hampir sama semua. Punya niat yang luhur untuk membangun Kabupaten Asahan ini, membangun, menjalankan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Jadi semuanya itu, visi-visi itu salah satu strategi yang dibuat, di mana kami merencanakan visi kami itu tetap mewujudkan masyarakat Asahan sejahtera, maju dan berkelanjutan. Artinya pembangunan ini tetap berkesinambungan. Jadi dia tidak hanya melihat sebagian-sebagian, tapi ini merupakan program yang kompleks. Baik itu peningkatan ekonomi masyarakatnya melalui pendapatan per kapitanya, peningkatan pendidikannya, kemudian juga kesehatannya. Jadi kompleks deh, karena kita lihat saat ini pertumbuhan ekonomi kita sudah mulai membaik dibandingkan pada saat COVID. Kita tuh dulunya tidak sampai di bawah 0%, tapi hanya 0,29%. Sekarang pertumbuhan ekonomi kita sudah menjadi 4% lebih.
Yang menonjol di situ adalah di bidang transport dan pergudangan. Berarti karena mungkin jalan tol kita sudah terbuka di sini. Artinya di satu sisi banyak kebutuhan barang masyarakat di Kabupaten Asahan ini diambil dari luar, dan sebaliknya juga banyak produksi dari Kabupaten Asahan ini yang memiliki sumber daya alam yang juga diberikan kepada kabupaten kota tetangga pun dari luar, sehingga uang itu, barang dan uang itu berputarnya di Kabupaten Asahan. Nah, inilah merupakan salah satu tolak ukur bagi kita, dan ini bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian juga kita berusaha memikir kesejahteraan masyarakat Asahan itu, mengurangi pengangguran, kemudian mengurangi kemiskinan. Jadi berdasarkan data statistik yang ada, kalau dilihat dari jumlah penduduk kita di atas usia 15 tahun itu ada 536.000, di mana sebagian masih sekolah, mungkin tingkat kuliah ya. Kemudian ada juga yang bekerja, yang paling besar itu bekerja di bidang jasa, termasuk pegawai negeri, guru, itu semua bidang jasa. Kemudian yang kedua di bidang pertanian, karena memang dari luas wilayah Kabupaten Asahan kita 3.732 km bujur sangkar, 65%-nya itu adalah pertanian dan perkebunan. Jadi oleh sebab itu ini perlu kita tingkatkan berkaitan dengan masalah ketahanan pangan, karena itu termasuk salah satu programnya Gerindra. Kita lihat Kabupaten Asahan setelah dibekarkan dengan batu bara, ya, kalau untuk ketahanan pangan yang dari luas pertanian sudah jauh berkurang. Luas tanaman pertanian kita untuk padi sekarang itu luasnya yang ada cuma 8.403 hektar. Dihitung produksinya selama 1 tahun, kalau dia masih dalam bentuk gabah, berarti baru 86.000 ton. Kan gitu. Setelah dijadikan menjadi beras, dia berkurang menjadi 64.000 ton. Dikali jumlah penduduk kita, berdasarkan data statistik terakhir, jumlah penduduk kita pada tahun 2023 beda statistik ya dengan Dukcapil, karena di Dukcapil bisa saja hampir sejuta, karena sebagian terdata KTP-nya sini Pak Sunardi, tapi ada yang kuliah, ada yang kerja di luar. Jadi dijumlahkan dengan jumlah penduduk kita, data statistik itu sebanyak 762 jiwa itu membutuhkan itu sebanyak 64.000 ton. Tadi setelah dijadikan gabah menjadi beras itu 54.000 ton. Nah, akhirnya kebutuhan kita 64.000 ton untuk jumlah penduduk. Tapi kita baru menghasilkan 54.000 ton. Dikurangi. Kekurangannya setahun itu kita kekurangan 7.000 ton. Karena apa? Setiap per kapita jiwa membutuhkan beras itu sebanyak 81 kg per kapita per tahun. Jadi kita kekurangan 7.000 ton. Jadi ada 2 alternatif, mungkin di kampungnya Pak Kades, anggota DPR, sorry, maaf. Mohon maaf ya. Ya karena kedekatan itu, izin mohon maaf gitu ya, Sunardi. Jadi di sana lumbung berasnya. Jadi alternatif untuk meningkatkan itu, pertama berarti kita intensifikasi peningkatan penggunaan bibit unggul, kemudian drainasi, pengairan yang bagus, tapi terkendala sekarang tuh. Dari Sungai Bunut yang Saugia yang sampai ke Serbangan sana terkendalanya di desa Urumpane. Karena akibat ganti rugi itu sebagian sudah dibangun. Kalau itu dibangun berarti ada peningkatan produksi padi. Yang kedua, ekstensifikasi, berarti pembukaan lahan baru. Nah, lahan baru itu yang ada itu berarti di daerah Kecamatan Pulau Raya, Ekuasan. Makanya program salah satu dari Kementerian Pusat yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Asahan, bagaimana membuka
jalur tol akhirnya Presiden Pak Jokowi itu sudah direncanakan sampai tembusnya ke Jatuh Golok. Nah, itu untuk pertanian. Nah, untuk pendidikan IPM kita baru 8,83. Artinya lama sekolah itu 8,83 baru tahap SMP. Kesehatan kita, lama usia harapan hidup kita sudah tinggi 73,39. Oleh sebab itu indeks pembangunan manusia Kabupaten Asep sudah meningkat. Dulu 71, 23 semalam sudah menjadi 73,8, 58. Pendapatan per kapita kita kalau dihitung dari jumlah APBD kita dibagilah dengan jumlah penduduk kita itu. Jadi mudah-mudahan dari situlah program kita akan kita tingkatkan sehingga pembangunan ini terukur ya. Itulah penyampaian visi dan misi. Termasuk sektor-sektor lain tetap kita perhatikan, terutama ruang kita berikan kepada ruang anak muda sehingga mereka tidak balapan liar atau segala macamnya, baik di bidang olahraga, seni budaya. Olahraga kita usahakan menjadi sesuai dengan hasil forum discussion group kemarin itu yang ada juga sama Ketua DPD Golkar, bagaimana olahraga itu termasuk salah satu bagian daripada wisata, sport turis, kan gitu semua. Sport turisme ya. Jadi itulah program-program untuk sekilas mudah-mudahan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pada akhirnya uang itu berputar sini, perekonomian juga meningkat. Saya rasa mungkin itu visi-visi. Kemudian di sektor pendidikan khusus Pak Ketua sudah dirumuskan oleh tim bahwasanya program Presiden terpilih berkaitan dengan makan siang gratis khusus untuk anak sekolah. Nah, jadi khusus untuk anak sekolah pada saat pertemuan halal bil halal dengan kepala sekolah kemarin sudah saya sampaikan bagaimana formulasinya itu kan belum lagi tergantung kepada pemerintah pusat. Tapi Kabupaten Asal itu sudah siap untuk menjalankannya. Makanya kita juga di sini harus membuat payung hukumnya, tindak lanjut daripada program itu. Karena kebutuhan makan anak SD pasti berbeda dengan anak SMP dan juga SMA. Apalagi kalau dihitung pula kalorinya untuk anak SD berapa. Tapi program itu banyak dibantu juga dari sektor lain, misalnya peningkatan gizi anak balita supaya jangan terjadi program stunting, pemberian makan tambahan, gerakan posyandu ya. Jadi makanya kita berharap nanti dibuat satu standar satuan harga sehingga tidak menjadi kesalahan bagi guru-guru kita, karena namanya program baru. Artinya kalau kita makan nasi kotak satu orang 17.500 misalnya, kalau prasmanan pasti beda lagi. Mungkin dia di atas 23.000 karena kan ngambilnya semua tersedia di situ. Jadi kita rencanakan menunggu peraturan pelaksana dari pemerintah pusat setelah dilantik Presiden supaya dibuat rentangnya. Rentangnya misalnya dari 17.500 dengan 20.000. Karena beda harga di sini dengan di Mandoki, di Bandar Pulau dari jarak tempuh ibu kota. Jadi makanya kita juga sudah rencanakan itu Ketua, karena visi dan misi di Partai Gerindra ini hampir sama. Kalau dikatakan sama, gambarnya beda, Pak Nabi. Sebenarnya selaras dia. Kenapa selaras kami katakan? Gerindra lambangnya Garuda Pancasila. Tertulis di situ, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap bersatu juga. Golkar lambangnya pohon beringin. Di dalam urutan Pancasila, lambang beringin itu persatuan Indonesia. Jadi walaupun berbeda-beda, tetap
bersatu dalam persatuan Indonesia di bawah bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Taufik Zainal Abidin.